Cara setting ulangan harian atau ujian dari paket soal yang sudah ada di perpustakaan atau library di Edmodo. Setelah kita login dalam Edmodo, langkah berikutnya adalah klik pada menu perpustakaan, karena di dalam library atau perpustakaan inilah soal kita sudah tersimpan. Kita klik di sana, terbuka perpustakaan, kita cari tempat soal kita. Di sini ada di My Quizzes, ada di folder PH11 Eco. Nah, ini adalah soalnya. Maka kemudian saya klik soal ini, saya klik. Nah, kemudian karena sudah lengkap 20 pertanyaan dengan poin sebanyak 100, waktunya di sini 60 menit, nanti kita ubah. Kita bisa lihat dulu soalnya, kita cek apakah ada yang salah kunci misalnya. Jika sudah benar semua, maka kita klik. Jika sudah benar semua, maka kita klik tugaskan ini, tombol tugaskan. Kita klik. Nah, di sini dikirim kemana? Kita pilih kelasnya. Misalnya di sini saya memilih kelas 11-10. Saya klik ekonomi 11-10. Kemudian jatuh tempo. Jatuh tempo ini adalah batas waktu mengerjakan. Nah, batas waktu mengerjakannya adalah pada tanggal 3 September pada pukul 9:40. Jadi pada saat jam 9:40 pagi, berarti pagi itu AM, anti-meridium ya, anti-meridium itu jam 00 pagi sampai dengan jam 12 ya, atau 11:59 pagi, dianggap pagi, AM. Kemudian kita lock, kita kunci apabila jadwal ini sudah tepat pada jam ini. Jadi kalau nanti tepat pada tanggal 3 September jam 9:40, maka soal ini terkunci, tidak bisa dibuka oleh siswa yang belum mengerjakan. Itu tanda lock after due date. Kemudian batas waktunya berapa menit? Maka kita pilih misalnya waktunya mengerjakan adalah 45 menit. Ya, selama 45 menit durasi mengerjakannya siswa. Dengan batas terakhir pengumpulan adalah jam 9:40 di tanggal 3 September. Dan kita gulung ke bawah, randomized question. Randomized question, kita random pertanyaannya, kita acak, ya. Kemudian apakah kita menambahkan kuis ke buku nilai? Ya, nanti nilai supaya tersimpan di daftar nilai siswa. Tampilkan hasil setelah siswa selesai mengerjakan. Saya rasa ini sebaiknya jangan dulu, karena siapa tahu nanti ada siswa yang belum mengikuti ujian. Karena jika sampai ada siswa belum mengikuti ujian dan perlu ada susulan, maka siswa yang lain yang sudah mengerjakan bisa screenshot jawaban mereka dan kunci jawaban yang sudah muncul, pembandingan, lalu kemudian mereka bisa bagikan kepada temannya yang belum mengerjakan. Jadi sebaiknya jangan dulu, karena kita pastikan ada kemungkinan soal siswa yang tidak hadir dalam ujian ini. Kemudian di bawah ini ada dijadwalkan. Dijadwalkan untuk nanti. Nah, ini adalah alat untuk menerbitkan soal, waktu penerbitan soal. Maka kita klik di sini, kita terbitkan harinya sama, yaitu hari Kamis tanggal 3 September. Soal akan terbit pada waktu sesi 2 misalnya
Misalnya jam 8 lebih 20. Nah, jadi jam 8 lebih 20 siswa sudah bisa login untuk mengerjakan soal ini. 8.20 AM. Nah, artinya 8.20 pagi, jam 8 pagi. Jadi tanggalnya sama dengan tanggal batas waktu ujian karena dalam hari yang sama, tetapi jamnya yang di sini yang bawah ini tadi, settingan di bawah ini tadi adalah untuk menentukan kapan waktu terbitnya. Jadi terbitnya jam 8 di tanggal 3 September 8.20 pagi dan akan berakhir pada 3 September jam 9.40 sesi 2 ya, pembelajaran berakhir. Nah, itu cara setting kapan penerbitannya. Kalau di setting ini tidak dilakukan, setting penerbitan ini tidak dilakukan, maka ketika kita klik tugaskan, misalnya ini kita hapus, nah tanda ini kita tidak klik, langsung tugaskan, artinya soal ini akan langsung terbit, sehingga saat ini ketika kita klik tugaskan, maka siswa bisa melihat soalnya dan siswa juga bisa mengerjakan. Nah, padahal pengerjaan kita adalah pada saat jam sesi pembelajaran kita, jangan sampai dilakukan di jam pembelajaran lain. Maka jadi langkahnya adalah kita klik pada dijadwalkan. Kita klik dijadwalkan, kemudian kita pilih tanggalnya, tanggal yang sama dengan waktu ujian yaitu Kamis tanggal 3, tetapi penerbitannya adalah lebih awal, yaitu awalnya sesi jam 8 lebih 20 menit. 8 lebih 20 menit AM pagi. Nah, begini. Barulah kemudian kita gulung ke bawah, kita klik tugaskan. Kita klik tugaskan. Nah, ini resumnya ya, resumnya atau kesimpulannya dari tugas kita. Kuis akan tersedia dikerjakan siswa pada tanggal 3 September jam 8.20 WIB. Nah, Anda dapat menemukan kuis ini di kelas atau perpus Anda pada saat jam itu. Nama kuisnya sesuai judul dari kuis kita. Statusnya terjadwal. Nah, batas akhirnya adalah jam 9.40 di tanggal yang sama dengan penerbitan. Ini tanggal batas akhir dengan penerbitan sama, bedanya adalah waktunya. Penerbitan lebih pagi, lebih awal daripada tanggal akhirnya. Ditugaskan kepada siapa? Kelas 11-10. Nah, barulah kita kirim oke atau baiklah. Nah, ini dari perpus kita untuk membuktikan di manakah soal kita, apakah sudah terkirim ke sana, tertugaskan ke kelas siswa. Kita lihat di kelasnya, di kelas 11-10. Di kelas 11-10 ya. Nah, di sini kita lihat posting kita tentang tugas ini, kita gulung bawah. Nah, ini. Nah, terlihat di sini yang kita terbitkan belum ada ulangannya. Mana ulangan ini? Nah, belum tampil. Nah, tampilnya di mana? Nah, ini. Posting terjadwal. Nah, ini ciri tandanya, ciri atau tanda bahwa kita sudah menjadwalkan sesuatu. Nah, apa yang kita jadwalkan? Coba kita klik. Nah, yang kita jadwalkan adalah seperti ini. Nah, nanti siswa tampilannya seperti ini. Tetapi di sini bukan telah mengumpulkan, di sini adalah mengerjakan. Itu mulai. Nah, begitu mulai mengerjakan siswa, begitu bentuknya. Di sini perintahnya. Oh, ternyata ada perbedaan, nanti bisa kita edit ini 40 menitnya menjadi 45 menit sesuai dengan waktu. Nah, seperti itu.
Nah, di sini ada akan tampil jam 8.20 pagi dan akan berakhir jam 9.40. Siswa akan tahu itu. Nah, jika ini kita tutup, kita close, maka seperti ini jadinya. Nah, terjadwal ini muncul. Oke. Seperti itu langkah untuk memberikan atau mengirimkan tugas kalau ulangan yang terjadwal kepada siswa. Meskipun kita di sini kita tampilkan, jangan khawatir, di siswa belum tampil dalam soal ini, tapi akan tampil pada jam 8.20 sesuai yang kita setting tadi. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.